Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Pagi ini kita bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan sabda hikmat pagi. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga yang mulia, Bapa yang selalu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang istirahat kami. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami boleh menikmati pagi yang baru, hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat mengerti apa isi hati Tuhan dan dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon berkati Pendeta Angga Prastia yang akan memberikan firman-Mu, dan mohon berkati setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema dari renungan hari ini adalah menghargai hadiah terbesar sepanjang masa, yang diambil dari Roma 6 ayat 15, yang demikian bunyinya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Masih dengan latar belakang kawasan Keceh Asmoro,
di wilayah Kecamatan Tembalang, tepatnya di Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan latar belakang suasana yang segar dan teduh. Kiranya latar belakang ini juga boleh meneduhkan hati kita, menyiapkan hati kita untuk menerima sapaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Filipina adalah salah satu negara di ASEAN dengan penduduk Kristiani terbanyak, bahkan terbanyak di Asia. Para biarawan menjadi salah satu tumpuan utama dari penyebaran Injil yang dilakukan oleh bangsa Spanyol kepada masyarakat Filipina. Pastor Pedro Chirino adalah salah satu tokoh yang berhasil memberitakan Injil kepada banyak orang Filipina. Dikisahkan seorang misionaris yang berkarya bagi penduduk Filipina berusaha menjelaskan keselamatan kepada seorang wanita yang kaya raya. Akan tetapi wanita tersebut tidak mengerti bahwa ia tak dapat membeli keselamatan yang sedang diwartakan itu. Karena hal tersebut, maka sang misionaris memberi sebuah gambaran kepada wanita itu. Demikian. Kalau ibu ingin menghadiahkan sebuah rumah besar dan indah kepada anak gadis ibu, bagaimana perasaan ibu bila kemudian anak ibu itu berkata, "Ibu, izinkan saya membantu ibu untuk membayar hadiah itu. Saya memang hanya bekerja di rumah sakit misi dan gaji saya tidak besar, Bu. Namun sepertinya saya dapat menyisihkan uang $8 setiap bulan untuk itu." Misionaris itu pun melanjutkan, "Seperti itulah yang ibu katakan kepada Allah. Ibu ingin ikut membayar apa yang telah Tuhan Yesus lunasi untuk ibu. Rumah di surga adalah hadiah. Maka tidak sepatutnya ibu berusaha untuk ikut membayarnya." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di seluruh dunia, orang-orang beriman yang bermaksud baik, yang kaya, yang miskin, dan di antara kedua golongan itu, masih banyak yang berusaha memahami bahwa Yesus telah melunasi itu semua. Mereka mengira bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memperoleh karunia Allah, untuk memperoleh keselamatan itu. Mereka berusaha sedapat mungkin membayar keselamatan itu. Kita perlu memahami bahwa ketika Allah memberikan putranya, yaitu Yesus Kristus sebagai kurban, hutang dosa kita sudah dibayar lunas, dibayar penuh oleh Allah. Apabila kita berusaha membayar hadiah Allah itu, ini tentunya merupakan penghinaan bagi Allah. Percaya dengan tulus berarti beriman bahwa Allah sudah menyelesaikan semua pembayarannya. Kita tidak perlu membeli sesuatu yang sudah dibeli dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Maka kita seharusnya bersyukur atas hadiah terbesar dalam hidup kita, yaitu keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, kemerdekaan dari kuasa dosa dan maut. Marilah wujudkan syukur itu dalam hidup sesuai dengan perintah Allah, hidup dalam kasih karunia-Nya. Kemerdekaan dari kuasa dosa dan maut adalah hadiah terbesar sepanjang masa dari Allah bagi kita, umat-Nya yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami diingatkan bahwa keselamatan yang Engkau anugerahkan semuanya sudah dibayar lunas. Kami tidak perlu turut ambil bagian di dalam pelunasan itu. Kami hanya perlu untuk mengimani, meyakini bahwa Tuhan sudah melunaskan semuanya. Dan yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan
adalah mensyukuri akan karunia itu dan menanggapinya dengan hidup seturut dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk meyakini bahwa keselamatan sudah dibayar lunas dengan kematian Yesus Kristus, dan mampukan kami untuk mensyukurinya dengan hidup seturut dengan apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kami. Ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk terus berproses hidup sesuai dengan teladan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat mensyukuri kado terindah terbesar sepanjang masa, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati.